Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila ansuzu fangsuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, dalam masyarakat kita umumnya Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, mestinya dan selayaknya kita harus bisa bersyukur pada Allah atas nikmat yang luar biasa ini. Sehingga sebetulnya di wilayah kita, di tempat kita ini, tanpa sekolah agama, tanpa pesantren, orang bisa saja beribadah. Tanpa mondok bisa beribadah, karena kondisinya sudah sedemikian baik. Bahkan senakal-nakalnya orang itu ketika ia tobat langsung bisa beribadah. Apalagi kalau kita melihat tontonan di televisi, seorang preman sekalipun taat langsung bisa sholat, bisa wudhu. Pemirsa sekalian yang berbahagia, namun yang harus kita garis bawahi bahwa sudah benarkah mereka beribadah? Sudah cocoklah cara mereka beribadah sesuai dengan aturan dan syariat Islam? Ini yang harus kita cermati. Padahal ibadah sangat membutuhkan ilmu. Ilmu adalah sebagai tiang penyangga dalam sebuah ketaatan, dalam sebuah ibadah. Kalau dalam nazaman Zubat karangan Syekh Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Di mana ada orang melakukan ibadah tanpa adanya ilmu, maka ibadah itu tidak akan diterima. Pemirsa sekalian rahimakumullah, karena tanpa ilmu, tanpa aturan dalam beribadah justru menjadi senjata makan tuan bagi pelakunya. Karena hakikatnya bisa saja niatnya, inginnya melakukan ibadah tapi tanpa pakai ilmu, bisa saja malah akan menjadi sebuah pelecehan ibadah. Kalau dalam dasar ilmu pesantren itu ada syair, fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Sungguh kerusakan yang agung ketika orang yang pandai, orang alim tidak mengamalkan ilmunya. Tetapi lebih besar dari itu, orang yang bodoh beribadah dengan cara ngawur. Maka bagaimanapun juga ilmu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, dan tentunya orang yang berilmu adalah sangat bernilai di hadapan Allah. Ada sementara orang yang ngomong
bahwa ilmu tidak perlu banyak-banyak, yang penting diamalkan. Maaf, itu salah total. Karena apa? Mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Minal mahdi ilal lahdi, sepanjang hidup orang punya kewajiban mencari ilmu. Bahkan ada makalah ketika orang itu selalu mencari ilmu, maka ia dianggap pandai, dan bodohlah ia ketika ia tidak belajar lagi. Sebab kalau kita hubungkan dengan dawuh Gusti Allah bahwa orang yang merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling berwasiat-wasiatan dengan sesuatu yang benar, itu saling mengingatkan. Artinya orang yang beriman selagi masih hidup harus bisa menerima masukan dari orang lain, harus bisa menerima ilmu dari orang lain. Sepandai-pandai orang ketika tidak bisa menerima masukan orang lain, maka dia akan dianggap bodoh. Maka dari itu, mari kita usahakan bahwa apapun yang kita kerjakan, apalagi ibadah-ibadah yang kita kerjakan, harus sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga seperti yang kita sampaikan tadi, jangan sampai kita berniat menjalankan ibadah, tapi bisa jadi adalah pelecehan ibadah di mata Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.